Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Di antara negara-negara yang bersengketa dengan Cina di Laut Cina Selatan, Vietnam selalu menjadi yang paling keras kepala dan paling banyak konflik dengan Beijing. Berdiri di posisi kekuatan besar, jelas bahwa mereka merasa pahit di pangkal hidung mereka dan sulit untuk menerima. Bagi Vietnam, kedaulatan itu suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Namun bagi Cina, Vietnam menjadi penghambat rencananya untuk memonopoli Laut Timur. Apa yang dilakukan Vietnam untuk mengecewakan Cina? Mari kita cari tahu bersama. Pertama-tama, soal alat bukti. Vietnam memiliki keunggulan yang utuh dan lengkap jika digunakan untuk bersengketa di mahkamah internasional. Namun, pihak Cina suka bermain dengan aturan hutan, siapapun yang kuat menang. Mereka pernah menolak untuk mengakui putusan MK atas kasus Filipina pada 2016. Jadi kita tidak akan berbicara tentang bukti pada saat ini. Yang terpenting bagi Vietnam adalah bagaimana melindungi kepulauan yang disengketakan di Laut Timur, yaitu Hoang Sa dan Truong Sa. Ini bukan tugas yang mudah bagi tentara dan rakyat Vietnam. Untuk membantu orang memahami situasinya, kami akan menganalisis secara umum manfaat strategis Laut Timur bagi Vietnam. Dan sikap keras kepala Cina dalam memonopoli kawasan. Vietnam memiliki garis pantai sepanjang 3.260 km, membentang dari Mong Chai, Quang Ninh hingga Ha Tinh, Kiên Giang. Sebagian besar penduduk tinggal di sepanjang wilayah pesisir, di mana banyak keluarga memiliki tradisi memancing dan budidaya. Sekitar 10% orang mendapatkan penghasilan utama dari pekerjaan ini. Vietnam juga terkenal dengan banyak pantai indah yang menarik puluhan juta wisatawan setiap tahun dan menyumbang 8% dari PDB negara tersebut. Di zona ekonomi eksklusif, terdapat sekitar 35 jenis mineral yang berbeda dan cadangan minyak dan gas yang cukup melimpah, membantu mendatangkan lebih dari 7% dari PDB per tahun. Secara umum, kegiatan ekonomi yang terkait dengan laut berkontribusi lebih dari 50% dari PDB secara total ke Vietnam. Dan hal penting lainnya, sekitar 86% barang impor dan ekspor Vietnam melewati Laut Timur. 7. 10 pelabuhan terpenting yang terletak di bagian selatan peta meliputi Chiang Mai, Hua Tien Hue, dan Kotoran Quang Ngai, Quy Nhon, Binh Dinh, Phan Phong, Han Hoa, Pelabuhan Saigon dan Vung Tau. Oleh karena itu, perlindungan keamanan pantai sangat penting dan vital bagi Vietnam. Di mana Hoang Sa dan Truong Sa seperti perisai pertahanan, membantu tentara rakyat Vietnam siap untuk merespon dan mencegat musuh dari jauh, mencegah mereka menyusup ke daratan. Pada saat yang sama, ini berkontribusi untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi pesisir seperti penangkapan ikan, eksploitasi minyak dan gas atau kapal dapat berjalan dengan lancar. Namun, Vietnam kehilangan kendali atas salah satu dari dua perisai ke Cina pada tahun 1974 ketika negara itu masih berperang, sehingga tidak mampu kehilangan sisanya. Saat ini, Cina sangat ngotot dalam masalah monopoli Laut Timur. Ini adalah klaim Tiongkok atas 9 garis putus-putus, yang tidak hanya mencakup Paracel dan Spratly, tetapi juga melanggar batas zona ekonomi eksklusif yang dinikmati Vietnam di bawah hukum laut 1982. Apa di wilayah laut ini yang membuat Cina berambisi besar? Pertama, di laut mereka menemukan bahwa ada sumber makanan laut yang sangat kaya yang dapat membantu memberi makan puluhan juta orang jika dimanfaatkan. Kedua, menurut Administrasi Informasi Energi AS, diperkirakan bahwa Laut Cina Selatan mengandung sekitar 14 triliun barel gas alam dan 30 miliar barel minyak terbukti. Namun, ini mungkin hanya sejumlah kecil mineral yang ditemukan oleh pihak AS. Padahal, Cina adalah negara yang paling tahu. Menurut beberapa ahli yang mempelajari Laut Timur, Beijing mungkin telah menemukan cadangan minyak dan gas yang sangat besar di sini. Dan mereka ingin memonopoli mereka untuk cadangan untuk masa depan, ketika pasokan dari Timur Tengah bisa menurun dalam beberapa dekade mendatang. Jika itu masalahnya, situasinya akan sangat tegang dan tidak dapat diprediksi. Ketiga, Cina memiliki tujuan menjadi kekuatan maritim nomor 1 di dunia. Tetapi mereka memiliki kerugian besar ketika Taiwan adalah patung yang menghalangi jalan ke Samudra Pasifik. Karena takut berkonfrontasi dengan sekutu AS, mereka untuk sementara tidak dapat melakukan reunifikasi negara. Sementara itu, Laut Cina Selatan tampaknya menjadi sasaran yang lebih mudah untuk diserbu.
Jika berhasil, kekuatan Angkatan Laut Cina akan didorong ke ketinggian baru. Kapal patroli, kapal selam, atau kapal perang Cina akan dengan bebas menavigasi daerah itu tanpa masalah. Laut Cina Selatan akan seperti danau di Cina, siapapun yang melewatinya harus meminta izin. Angkatan laut negara-negara lain di kawasan itu, termasuk Vietnam, akan melemah karena kapal hanya bisa bergerak mendekati pantai. Keempat, secara historis imperialis sering menggunakan Laut Cina Selatan sebagai arah utama untuk menyerang Cina. Jadi, untuk melakukan pertahanan dari jauh, mereka ingin menduduki pulau-pulau untuk membangun pangkalan militer. Ini adalah perhitungan untuk masa depan karena ketegangan dengan Amerika Serikat meningkat. Satu gunung tidak dapat memiliki dua harimau, begitu Beijing mencapai kekuatan yang mengancam akan merebut Washington, perang tampaknya tak terhindarkan. Oleh karena itu, menguasai Laut Cina Selatan memiliki arti strategis bagi mereka dalam pertahanan. Lantas apa yang telah dilakukan Cina untuk mewujudkan mimpi itu? Ada dua metode utama yang mereka gunakan. Salah satunya adalah hukum rimba, yang secara teratur mengirimkan kapal perang ke wilayah sengketa untuk mengintimidasi dan menekan nelayan dan angkatan laut negara lain agar meninggalkan wilayah tersebut. Yang kedua adalah menggunakan banyak uang untuk berinvestasi di negara-negara dengan klaim kedaulatan di Laut Timur, menyebabkan mereka mengubah pendiriannya. Sejauh ini, kedua metode ini telah membawa banyak hasil. Ini adalah peta yang disediakan oleh intelijen Kanada dan digambar ulang oleh kami termasuk pulau-pulau besar di Hoang Sa dan Truong Sa. Merah dikuasai Vietnam. Kuning dikendalikan oleh Cina. Ungu dikuasai Malaysia. Dan biru dikendalikan oleh Filipina. Sejak Beijing menyatakan garis lidah sapi dan menggunakan cara di atas, Brunei telah sepenuhnya meninggalkan klaimnya atas Laut Cina Selatan. Filipina, dari negara garis keras yang menggugat Cina ke pengadilan internasional, kini telah setuju untuk menyelesaikannya dengan perjanjian bilateral. Pemerintah Malaysia dan rakyatnya telah diam tentang tindakan agresif Beijing selama bertahun-tahun. Namun, baru-baru ini mereka berubah dan menolaknya. Video berikut akan kita bahas secara detail. Vietnam selalu menjadi negara yang paling keras kepala dalam hal menolak klaim Cina yang tidak masuk akal sejak awal. Meskipun sering mendapat ancaman, Vietnam diam-diam membangun infrastruktur di pulau-pulau yang dikontrolnya dan mengerahkan angkatan lautnya untuk mempertahankan diri. Setiap kali diprovokasi, Vietnam selalu menahan, tetapi masih berbicara di depan media, meminta Cina untuk tidak melanjutkan. Apalagi, Vietnam juga menggelar latihan bersama dengan sejumlah negara barat, serta melatih angkatan bersenjata untuk siap melindungi laut dan pulau-pulau dalam skenario terburuk. Ketangguhan orang Vietnam membuat Cina sangat tidak nyaman. Saat ini, mereka telah menyelesaikan segitiga fasilitas militer di Laut Timur dengan sistem pelabuhan dan bandara modern. Menurut informasi terbaru dari Amerika Serikat, Cina telah mengerahkan berbagai senjata ke pulau-pulau yang dikuasainya, seperti rudal anti-pesawat, rudal kapal perang, pesawat tempur, dan jammers. Dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi latihan mereka di Laut Cina Selatan juga meningkat, membuat situasi keamanan di kawasan itu lebih panas dari sebelumnya. Pada September 2021, Beijing memperkenalkan hukum laut baru yang sangat berbahaya, dan meningkatkan risiko konflik ke tingkat yang mengkhawatirkan. Dengan demikian, garis jaring sapi dianggap sebagai perairan teritorial Cina. Kapal selam, kapal bertenaga nuklir, kapal yang membawa bahan radioaktif, kapal yang mengubah zat beracun, dan jenis lainnya ketika melewati area ini harus membuat pernyataan, jika tidak mereka akan dihukum. Ini tidak berbeda dengan menyatakan bahwa Laut Cina Selatan adalah Danau Cina. Jika kita patuh, itu berarti kalah, menerima perairan dan pulau-pulau Beijing. Sebaliknya, jika Anda menentangnya, itu akan menyebabkan konflik meningkat. Dan bagaimana Vietnam memutuskan, semua orang sudah mengerti. Begitu Cina mengadopsi undang-undang baru, situasinya akan sangat tegang. Orang Vietnam sangat pandai bersabar, tetapi jangan memaksa mereka ke jalan buntu. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.